Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsmandar dengan NIM 210222219. Prodi Administrasi Publik. Adapun tugas final IK 4 yaitu karya monumental Islam dalam iptek. Kebangkitan Islam merupakan sebuah fenomena kesejarahan apabila kita melihat segala sesuatu dengan sejarah. Kebangkitan Islam ditandai dengan menumbuhkan kembali semangat iman, menghilangkan stagnasi pemikiran dan fikih serta gerakan harakah dan jihad. Semangat kebangkitan ini mendorong rakyatnya untuk berpikir mengapa kejatuhan dan kehinaan menimpa umat Islam sehingga umat ini hanya dipandang sebelah mata, bahkan mereka menutup mata akan umat ini. Perkembangan Islam dimulai dari saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Islam tidak hanya berkembang di Madinah, tetapi sudah berkembang ke seluruh negara-negara di Jazirah Arab dan di sekitarnya. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan masa-masa kekhalifahan. Adapun puncak perkembangan Islam terutama di bidang iptek terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyah. Sebab-sebab kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi di masa kejayaan Islam yaitu agama Islam, pemerintah yang berpihak kepada ilmu pengetahuan, pendidikan dan penghormatan kepada ilmuwan. Kedua, kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan orang yang tak berilmu itu akan dibodohi oleh orang lain. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia yang diberi akal dan pikiran, carilah ilmu demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang bersifat syariat dan ilmu yang bersifat akal. Dari keduanya ada yang berupa ilmu ilmiah teoritis dan ada yang ilmiah praktis. Ilmu memiliki banyak keutamaan. Satu di antaranya ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Sebagaimana dalam hadis, jika manusia meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kedua, menjadi saksi terhadap kebenaran sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Allah yang memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmu sebagaimana dalam firman Allah. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Adapun paradigma pengembangan iptek, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani, fisik dan rohani. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dan tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa lainnya. Imam Al-Ghazali mempunyai 4 kekuatan potensi, yaitu 1. Kalbu merupakan satu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya. Kedua, ruh yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu. Merasa ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Ketiga, nafs yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia, dan akal yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati.
Adapun macam-macam pengembangan iptek diantaranya: satu, akidah Islam sebagai dasar pengembangan. Kedua, pengembangannya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, muatan etika dalam pengembatan iptek. Etika Islam dalam penerapan ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan. Hakikatnya, ilmu itu sama pentingnya sebagaimana ilmu menyeru umatnya untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sadar atau kehidupan dunia akhirat merupakan dua alis yang berbeda, namun tidak dipisahkan seperti halnya kedua sisi berbeda pada satu koin. Konsep akhirat tak akan pernah ada tanpa dimulai dari konsep dunia, sedangkan konsep dunia tidak akan pernah memperoleh keadilan yang sempurna tanpa adanya konsep akhirat. Definisi ilmu menurut Harry adalah kumpulan teori-teori yang diuji coba yang menjelaskan pola teratur ataupun tidak teratur di antara fenomena-fenomena yang dipelajari secara hati-hati. Jika dikaitkan dengan Islam, ilmu administrasi memiliki keterkaitan dengan ilmu SKI sejarah kebudayaan Islam. Sebab tidak ada tema dalam administrasi Islam yang menyinggung aspek sejarah pemerintahan Islam terkhusus pada zaman Rasulullah SAW. Sejarah kebudayaan Islam bisa diartikan sebagai catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa beribadah, bermuamalah dan berakhlak, serta mengembangkan kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah sejarah kebudayaan Islam. Lebih mengeksplorasi potensi pembelajaran dari sejarah baik dalam konteks pembelajaran pada tokoh Islam maupun fenomena yang terjadi dalam orientasi agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Ya, mungkin itu persentase untuk final IK 4. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.